syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, pada kesempatan ini akan dijelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia. Baik, kita mulai ya. Sistem gerak pada manusia. Siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, apakah tahu bahwa kita memiliki sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh kita? Sistem gerak kita, sistem gerak manusia itu terdiri dari tulang atau rangka dan otot. Apakah tulang atau rangka itu? Apakah otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Apakah terganggu sistem gerak kita? Nah, kita akan bahas bersama pada pertemuan kali ini. Kita bahas pertama, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, tulang ada dua macam. Pertama, tulang rawan atau kartilago. Yang kedua, tulang keras atau osteon. Tulang rawan ada beberapa jenis. Satu, ada yang disebut dengan tulang rawan hialin. Mempunyai matriks homogen, halus dan transparan. Terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rawan hialin merupakan tulang yang paling banyak di antara jenis tulang rawan lainnya. Yang kedua, tulang rawan elastis. Seperti namanya, tulang rawan elastis bersifat elastis atau lentur, mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Ini terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Tulang rawan yang ketiga namanya tulang rawan fibrosa. Bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serat kolagen dan tidak teratur. Terletak pada antar ruas tulang belakang. Itu 3 jenis tulang rawan. Selanjutnya, tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Tulang keras berdasarkan bentuknya ada beberapa jenis. Pertama, tulang pipa. Berbentuk tabung seperti pipa dan pada umumnya memiliki rongga. Contohnya ini ada pada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, tulang pengumpil. Yang kedua, tulang pipih. Berbentuk pipih seperti plat. Contohnya ada pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang dada. Tulang keras yang ketiga, tulang pendek. Sesuai namanya, bentuknya pendek, ringan, dan kuat. Contohnya ada pada tempurung lutut, pergelangan kaki dan tangan, dan pada telapak kaki. Tulang keras yang keempat, tulang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan. Ini contohnya ada pada tulang wajah dan ruas tulang belakang. Berikutnya, susunan rangka tubuh manusia. Sebelum membahas susunan rangka tubuh manusia, kita bahas fungsi rangka tubuh pada manusia. Rangka tubuh pada manusia memiliki fungsi diantaranya: pertama, memberi bentuk tubuh.
Kebayangkan kalau tubuh kita tidak ada rangka atau tidak ada tulang, lembek dan yang lainnya. Yang kedua, menegakkan tubuh. Rangka juga berfungsi sebagai atau untuk tempat melekatnya otot. Yang keempat, fungsinya tempat menyimpan mineral. Fungsi yang kelima, tempat menyimpan energi. Rangka manusia terdiri dari: pertama, ada rangka aksial atau sumbu tubuh. Yang kedua, rangka apendikular atau anggota tubuh. Kita akan jelaskan ya. Pertama, rangka aksial. Terdiri dari diantaranya, yang pertama adalah tulang tengkorak atau tulang kepala. Terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, tulang telinga, dan beberapa tulang lain seperti yang tampak pada gambar. Rangka aksial yang kedua adalah tulang belakang. Berfungsi untuk menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Rangka aksial yang ketiga adalah tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau kostai. Kedua tulang ini, yakni tulang dada dan tulang rusuk, bersama-sama menjadi pelindung organ di dalam dada. Di antaranya adalah paru-paru dan jantung, dan beberapa organ lain. Tulang dada dan tulang rusuk terdiri atas 1 bagian hulu yang melekat pada tulang selangka, 2 bagian badan yang melekat pada rusuk sejati, dan yang ketiga adalah tajuk pedang. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka aksial yang keempat adalah rangka apendikular atas. Terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat. Sementara tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan. Berikutnya, rangka apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, materi selanjutnya adalah hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang biasa juga disebut sendi. Pada tubuh kita manusia, sendi itu ada 3 macam. 1. Sendi mati atau sinartrosis. Contoh sendi mati atau sinartrosis terdapat pada tulang tengkorak atau tulang kepala. Yang kedua, sendi kaku atau sendi geser, disebut juga amfiartrosis. Yang termasuk sendi kaku atau sendi geser diantaranya adalah sendi pada tulang belakang atau sendi hubungan antar tulang belakang. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Sendi jenis ini paling banyak macamnya. Di antaranya, pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel contohnya sendi pada lutut, pada sikut, dan pada ruas antar jari. Berikutnya, sendi peluru. Contoh sendi peluru itu adalah sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas. Juga contoh sendi ini adalah sendi antara tulang paha dan gelang panggul.
Sendi gerak berikutnya adalah sendi putar. Contohnya adalah sendi antara tulang atlas dan tulang leher. Karena sendi ini, kepala kita bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Meski berputarnya tidak 360 derajat ya. Berikutnya ada sendi pelana. Sendi pelana contohnya adalah sendi tulang ibu jari, juga sendi antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Itulah beberapa sendi pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas otot. Jika rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif, maka otot adalah alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang atau rangka sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, itu definisi dari otot. Apa fungsi dari otot? Nah, kita akan bahas. Otot berfungsi diantaranya untuk pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, berlari, mengangkat, memegang, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, menggerakkan jantung. 3, mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat tertentu, diantaranya adalah nutrisi atau makanan, minuman, oksigen, dan yang lainnya yang ada di dalam tubuh. Macam-macam otot pada manusia ada 3 macam. 1, otot polos. 2, otot jantung. 3, otot lurik. Kita bahas 1, otot polos. Adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, artinya tidak dikendalikan oleh otak, dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri dari otot polos. Apa saja ciri dari otot polos? Di antaranya, waktu berkontraksinya antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya adalah lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Tidak pernah diperintah oleh otak atau tidak bisa dikendalikan oleh otak. Otot polos. Kedua, otot lurik. Otot yang menempel pada rangka dan digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran manusia. Makanya otot lurik bisa dikendalikan atau bekerja jadi perintah oleh manusia. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Nah, disebut lurik karena ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling bergantian. Ciri otot lurik: bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar, diperintah oleh otak, cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti selnya berada di tepi. 3, otot jantung. Ini otot yang bekerja full non-stop sejak jantung berfungsi di tubuh kita. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena memiliki kesamaan. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita. Otot jantung juga bekerja di bawah kesadaran, artinya tidak dikendalikan oleh otak. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri otot jantung diantaranya berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung juga terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia
dan terus-menerus non-stop selama kita hidup. Itu fungsi dan jenis-jenis otot pada manusia. Siswa-siswi yang berbahagia, materi berikutnya adalah gangguan dan kelainan rangka dan otot pada manusia. Tapi materi ini tidak akan dijelaskan. Silahkan Anda sekalian cari informasi tentang ini, tentang gangguan dan kelainan rangka atau tulang dan otot pada manusia. Cari referensinya, kemudian setelah dapat, catat dan pahami. Itu tadi materi tentang sistem gerak pada manusia. Pelajari lagi, cari referensi yang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.